masih berada di lokasi di Sidoarjo Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman bertanya, saya banyak bicara, saya banyak menyampaikan mengenai investasi tanah. Apakah sebelumnya sudah pernah merasakan sendiri dari manfaat investasi tanah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ada Bapak Ibu yang bertanya kepada saya, apakah saya sendiri sudah berinvestasi tanah? Dan tentu saja saya akan menjawab bahwa saya juga sudah pernah atau sedang juga berinvestasi tanah. Dan saya juga sudah mendapatkan manfaatnya. Tentu saja kalau saya tidak mengalami sendiri bagaimana berinvestasi, tanah, saya tidak akan bisa bicara panjang lebar kepada Bapak Ibu sekalian mengenai investasi tanah. Salah satu investasi tanah yang pernah saya lakukan dan menghasilkan keuntungan yaitu kurang lebih di awal tahun 2019. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk mengambil investasi tanah di suatu lokasi di Sragen, dan saya anggap itu adalah uang yang kiranya bermanfaat, tapi untuk masa depan ya, kiranya bermanfaat untuk kebutuhan ke depan. Itu saya pada saat itu memutuskan untuk berinvestasi tanah, dan hasilnya cukup luar biasa. Bisa dikatakan hasilnya bisa dibilang banyak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Dalam jangka waktu 1,5 tahun saya mendapatkan capital gain atau jual kembali, itu mendapatkan keuntungan bersih 25 juta dalam waktu 1,5 tahun. Artinya itu bisa dikatakan seimbang dengan ketika kita memiliki rumah yang dikontrakan. Ketika kita memiliki rumah yang dikontrakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun, itu juga bisa mendapatkan keuntungan 25 juta rupiah. Akan tetapi kalau kita memiliki rumah yang kita kontrakan, tentu saja itu memiliki biaya yang relatif lebih besar. Nah, pada saat itu saya memutuskan berinvestasi tanah, dan alhamdulillah dalam jangka waktu 1,5 tahun saya mendapatkan nilai jual kembali itu mendapatkan keuntungan 25 juta. Itu setara dengan kita mengontrakkan rumah setara dengan 3 tahun kontrak rumah. Rata-rata kontrakan rumah di Sragen kan kurang lebih 7 juta 8 juta per tahun kan. Nah, itu sama saja dengan saya mengontrakkan rumah selama 3 tahun. Padahal investasi tanah yang saya lakukan itu jauh lebih efisien, jauh lebih murah dibandingkan saya berinvestasi atau dibandingkan ketika saya membangun rumah kontrakan. Sebagai suatu pembanding ya, ketika kita mendapatkan keuntungan atau return 25 juta dalam jangka waktu 1,5 tahun, itu kita perlu modal kurang lebih hampir 1 miliar. Ketika kita memiliki modal 1 miliar dan kita tempatkan di perbankan, pada umumnya kita akan mendapatkan return kurang lebih 25 jutaan. Akan tetapi dengan kemampuan finansial saya untuk memiliki uang sebesar 1 miliar itu belum tercapai di usia muda saat ini. Nah, pada saat itu tabungan saya tempatkan di investasi tanah, tentu saja tidak sampai 1 miliar. Nah, dari 2 hal item atau 3 hal item ini, dari 3 hal item ini Bapak Ibu sekalian bisa memperbandingkan antara tanah, rumah kontrakan ataupun deposito. Dan ternyata dengan investasi tanah yang bisa dibilang modal yang paling terjangkau adalah tanah, kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan ketika kita mendepositokan uang 1 miliar sebanding dengan kita mengontrakkan rumah selama 3 tahun. Padahal saat itu tanah yang saya miliki itu hanya jangka waktu 1,5 tahun,
tapi bisa sebanding returnnya, keuntungannya sebanding dengan deposito 1 miliar selama 1 tahun dan sebanding dengan mengontrakkan rumah selama 3 tahun. Nah, itulah spesialnya ketika kita berinvestasi tanah, itu bisa mendapatkan keuntungan yang bisa dikatakan besar dengan modal yang kecil dibandingkan dengan ketika kita mendepositokan uang 1 miliar dibandingkan dengan kita mengontrakkan rumah. Tentu saja ketika kita membuat rumah itu budgetnya bisa 5 kali lipat dari kita berinvestasi tanah. Seperti itu Bapak Ibu, pengalaman pribadi dari saya, bukan pengalaman orang lain. Itu terus terang itu saya alami sendiri. Akan tetapi dari hasil keuntungan saya itu tidak saya habiskan, justru saya putar kembali. Saya belikan tanah lagi, saya olah lagi dengan pertimbangan kebutuhan tanah di Sragen itu juga cukup tinggi. Artinya dari hasil penjualan tanah pada saat itu saya gabungkan dengan tabungan dan saya istilahnya beli tanah lagi, dan saya berusaha untuk selain bisa menambah aset juga bisa membantu Bapak Ibu untuk memiliki aset dengan legalitas yang sudah terjamin. Alhamdulillah selama di Betalen ini salah satu lokasi yang paling hits pada saat ini adalah di Nggorejo sama di Plumbon. Di Plumbon bisa dibilang hits karena dari 25 lokasi di sana sudah terjual 20 kafling. Di lokasi Plumbon dari 25 kafling itu sudah terjual 20 kafling. Pada saat ini lokasi di Plumbon tersisa hanya 5 kafling saja Bapak Ibu. Jadi kesempatan yang saya sampaikan pada saat ini berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin Bapak Ibu sekalian pada saat ini lebih nyaman, lebih safety ketika menempatkan uang tunainya dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito atau di instrumen lain yang Bapak Ibu pada saat ini merasa nyaman, dan yang paling umum adalah ditempatkan di tabungan. Biasanya seperti itu. Akan tetapi ketika kita bicara menempatkan uang pada instrumen tabungan, tentu saja sudah menjadi hal yang umum. Bapak Ibu mengetahui bahwa nilai uang tiap tahun itu, tiap waktu itu mengalami penurunan daya beli terhadap suatu barang dengan kualitas yang sama. Itu uang itu memiliki nilai daya beli yang semakin turun. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya dan sebaiknya juga kita tidak menempatkan program keuangan kita hanya di satu tempat, hanya di satu kantong penyimpanan. Artinya ketika kita memiliki finansial cukup, katakanlah di atas 100 juta, kalaulah toh kita hanya tempatkan uang itu didiamkan atau dianggurkan saja, itu memiliki kelemahan penurunan nilai mata uang atau penurunan daya beli. Nah, dari hal itu saya menawarkan sebuah solusi. Meskipun dengan 100 juta Bapak Ibu tetap bisa memiliki tanah dan tetap bisa memiliki uang cash. Karena tanah yang kami tawarkan untuk investasi Bapak Ibu sekalian bisa dimiliki hanya dengan mulai 35 juta Bapak Ibu. Mulai 35 juta Bapak Ibu sudah bisa berinvestasi di tanah. Artinya tidak mengganggu, bahkan menguntungkan Bapak Ibu sekalian, karena masih memiliki pos keuangan yang sisa di tabungan. Misalkan tadi saya bilang sebuah simulasi memiliki tabungan 100 juta, artinya hanya dengan 30 juta sudah bisa berinvestasi di tanah. Berarti Bapak Ibu masih memiliki uang cash, dana segar yang Bapak Ibu miliki sebesar 65 juta, akan tetapi tetap bisa memiliki investasi tanah yang setiap tahun bisa naik dan bisa menjadikan Bapak Ibu memiliki keuntungan lebih dari aset yang Bapak Ibu miliki. Nah, pada intinya hal yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi dari saya. Mungkin menjadi manfaat yang bisa saya sampaikan dan bisa berguna untuk Bapak Ibu. Selanjutnya bisa disambung lagi
untuk hal-hal mengenai pengalaman atau mengenai edukasi mengenai tanah. Kembali lagi pesan dari saya, jadilah tuan di negeri sendiri, tuan tanah untuk anak negeri. Semoga Bapak Ibu bisa memiliki tanah dan semoga akan menjadi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian serta anak-anak serta cucunya kelak nanti. Salam dari saya Febrian Betalen, tanah untuk anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.